السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Masyarul muslimin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Fajr. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14, di mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan dengan seksama, mentadaburi, merenungi kisah yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu, terkhusus pada kaum Tsamud, kaum Ad dan Fir'aun serta bala tentaranya, di mana mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lahiriah mereka adalah umat yang sangat kuat dari sisi materi, mereka adalah umat yang diberikan limpahan nikmat yang begitu besar. Tapi karena mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak beriman kepada Allah, maka apa yang mereka miliki dari nikmat-nikmat dunia justru membawa mereka pada kehancuran. Dan di dalam ayat disebutkan juga inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai dan mengawasi makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat ada di antara manusia diberikan beraneka ragam kenikmatan oleh Allah, namun di saat yang sama mereka juga lancar di dalam melakukan maksiat, maka jangan pernah menduga bahwa mereka luput dari pengawasan Allah. Allah senantiasa mengawasi mereka, dan pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menegur, akan menghukum mereka. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tabiat manusia, tentang sifat asal manusia, di mana di ayat yang ke-15 Allah sebutkan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi manusia tidak mengetahui ujung dari sesuatu,
yang diketahui oleh manusia adalah yang terjadi saat itu saja. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah mensifati manusia dengan dua sifat yang jika manusia tidak menghilangkan kedua sifat tersebut, tidak berupaya untuk menghilangkan kedua sifat tersebut, maka itu akan menjadi sumber keburukan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh. Dua sifat inilah yang menjadi sumber keburukan bagi manusia. Nah, di antara bentuk kebodohan manusia apa yang disebutkan di ayat yang ke-15. Fa'ammal insan, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhannya mengujinya, fa akramahu wa na'amahu, lalu ia dimuliakan dan diberikan kenikmatan-kenikmatan. Karena ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu secara garis besar ada dua. Ada ujian yang berbentuk kenikmatan dan ada pula ujian yang berbentuk musibah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, sebagian manusia disebabkan oleh sifat bodoh yang ada di dalam dirinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan, maka mereka mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakanku karena aku memang berhak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh Qarun ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat yang begitu besar, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya aku mendapatkan semua nikmat ini karena memang aku berhak mendapatkannya, disebabkan oleh keahlianku, disebabkan oleh ilmu yang aku miliki. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, dia melupakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu pada hakikatnya adalah ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk manusia itu bersyukur, mengingat bahwa apa yang ia dapatkan dari kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu pekerjaan terberat bagi manusia, senantiasa menyadari dan mengingat bahwa sekecil apapun kenikmatan yang ia rasakan, hendaknya ia selalu menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sifat jahil itulah kemudian manusia kadang lupa. Yang dia ingat, ia mendapatkan nikmat itu karena dirinya, karena kemampuannya, karena keahliannya, sehingga dia tidak bersyukur, dan yang terjadi justru dia ujub, dan merasa lebih atas orang lain. Dan ini adalah bentuk kebodohan sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. La ilma lahu bil awaqib. Manusia tidak memiliki pengetahuan tentang akhir dari sesuatu. Ia lupa bahwa ketika ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berada dalam ancaman akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa tidak serta-merta ketika seseorang diberikan kenikmatan itu adalah tanda bahwa orang tersebut
diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan yang kita dapatkan itu akan menjadi ujian. Ya, bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah, tapi bisa juga menghinakan diri kita di sisi Allah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi nikmat tersebut. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun jika manusia itu diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, kemudian ujian itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ujian itu berupa faqadara alaihi rizqah, disempitkan rezekinya, tidak diluaskan dan dilapangkan rezekinya, tapi disempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka mereka dengan serta-merta mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikanku. Padahal apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, hakikatnya itu adalah ujian, sebagaimana pada ayat yang kami sebutkan tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kedua-duanya adalah ujian. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kita diuji apakah kita bersyukur, dan ketika Allah memberikan ujian berupa kesulitan, kita diuji apakah kita bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang sahih, dan ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan, man yuridillahu bi 'abdin khairan yusab minhu." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kepadanya kebaikan, maka ia ditimpa dengan musibah. Maksudnya jika ia bersabar. Jadi tanda orang diinginkan kepadanya kebaikan bukan pada musibah yang menimpanya, bukan pula pada kenikmatan yang didapatkannya, tapi tanda seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah di saat diberi kenikmatan dan ia bersyukur, maka itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Demikian pula sebaliknya, Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang saat tertimpa musibah jika ia bersabar di dalam musibah yang dihadapinya. Ya. Karena ketika seseorang ditimpa dengan musibah lalu ia bersabar atas musibah tersebut, maka dia mendapatkan kebaikan dalam dua bentuk. Pertama, kebaikan berupa terhapusnya dosa-dosa. Kemudian yang kedua, kebaikan berupa ia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dua keadaan inilah yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup manusia. Ya, kadang menghadapi kesulitan dan juga di waktu yang lain diberikan kenikmatan. Ya. Ini adalah sunnatullah al-kauniyah. Ini adalah siklus yang manusia tidak bisa menghindarinya. Ya, di dalam syair Arab dikatakan, man sarrahu zamanun sa'adhu azmanu. Siapa yang bergembira di waktu tertentu, maka ia akan bersedih di waktu yang lain. Seperti juga dalam ayat inna ma'al usri yusra. Jadi dua ini tidak bisa dihindari. Sekaya apapun seseorang, dia tidak bisa terhindar dari yang namanya merasakan kesulitan dan kesusahan, meskipun bentuknya berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang kekurangan. Demikian pula sebaliknya, semiskin apapun seseorang, juga tidak selamanya dia dalam kesedihan. Ada saat-saat di mana ia bergembira. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ini adalah
ya, bantahan atau jawaban atas keadaan manusia yang disebutkan sebelumnya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Jadi ketika manusia mendapatkan nikmat, dia merasa dia mendapatkan nikmat itu karena memang dia berhak untuk dimuliakan oleh nikmat tersebut. Di saat yang sama, ya, di saat yang sama Allah katakan kalla bal la tukrimunal yatim. Justru engkau tidak memuliakan orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Yaitu siapa? Anak-anak yatim. Sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan laisa kullu ma na'amtuhu fid dunya fa huwa karimun alayya wala kullu man qaddartu alaihi rizqahu fa huwa muhanun ladayya. Tidak semua orang yang aku beri nikmat di dunia dia mulia di sisiku, dan tidak semua orang yang aku sempitkan rezekinya dia terhina di sisiku. Wa innamal ghina wal faqr was-sa'atu wad-dhiq ibtila'un minallah. Sesungguhnya kekayaan dan kefakiran, keluasan rezeki dan kesempitan rezeki itu semua adalah ujian dari Allah. Allah menguji dengan itu semua agar Allah menampakkan siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar, dan dari sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Adapun ya, kalla bal la tukrimunal yatim, justru ya, yang tadi disebutkan disebabkan oleh kebodohannya, dia semakin nampak kebodohannya ketika dia tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim di sini adalah orang yang meninggal ayahnya sebelum dia memasuki usia baligh. Itu yang disebut dengan anak yatim. Dan di dalam Al-Quran kadang juga disebutkan orang yang sudah dewasa sebagai anak yatim, itu melihat pada keadaan dia sebelumnya. Jadi sudah seperti dalam surah An-Nisa, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta anak-anak yatim. Ya, anak yatim di sini yang sudah balik. Kenapa masih disebut anak yatim? Itu melihat pada keadaan sebelumnya. Sebenarnya kalau sudah balik itu sudah tidak dikatakan lagi anak yatim. Ya, tapi dalam bahasa Arab ada uslub di mana seseorang dinamai atau diberi gelar melihat pada keadaan sebelumnya, tidak melihat pada keadaan saat itu. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi, wa atul yatama amwalahum. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya, yang semestinya dimuliakan mereka tidak memuliakannya. Ya, anak yatim ya, ini adalah salah satu yang sangat diperhatikan di dalam agama kita, ya, dan sangat banyak ya, ayat demikian pula hadis yang menyebutkan ancaman bagi orang yang menzalimi anak yatim. Ya, di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sesungguhnya yang dia masukkan ke dalam perutnya itu bukan makanan, ya, tapi yang dia masukkan adalah api. Ya. Dan di sini tidak hanya terbatas memakan, ya, menggunakan, ya. Ya, tapi Al-Quran menyebutkan ya'kuluna amwalal yatama, ini untuk menjelaskan yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang menzalimi anak yatim itu adalah mengambil hartanya untuk dia makan. Tapi meskipun tidak dia makan, dia pakai atau dia gunakan dalam bentuk penggunaan yang lain, maka masuk di dalam makna ayat tersebut. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala yahud ba'dukum ba'dan ala it'amil
mahawij minal masakin wal fuqara, dan kalian juga tidak saling mengajak untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan fuqara dan masakin. Ini adalah bentuk kebodohan yang ada pada manusia. Dan ini tidak sepantasnya ada pada orang beriman. Jadi ini sifat manusia, kalau tidak belajar dan tidak menghilangkan sifat zalim dalam dirinya, maka akan seperti ini keadaannya. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran, kenapa mengutus Rasul, supaya kita terhindar dari apa yang tadi disebutkan. Rasul diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar sifat jahil kita hilang dari diri kita. Sifat bodoh kita hilang dari diri kita, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat buruk yang bersumber dari kebodohan kita. Nah, ini bisa menjadi alat evaluasi, alat untuk mengukur bagaimana keadaan diri kita, apakah masih dalam kategori jahil atau tidak. Salah satunya, apakah kita telah memuliakan anak yatim, apakah kita telah memberikan makanan kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir dan miskin. Nah, ini yang menjadi alat ukur. Dan sesungguhnya memperhatikan orang-orang lemah itu bukan hanya sebatas perintah, tapi sesungguhnya itu adalah kebutuhan bagi kita. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pernah ada seorang sahabat merasa lebih dari sahabat yang lain yang secara lahiriah memang lemah, secara materi lemah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidakkah kalian ditolong oleh Allah, tidakkah kalian diberikan rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan bidu'aihim, disebabkan oleh doa-doanya orang yang lemah. Jadi salah satu sebab syariah kita mendapatkan pertolongan Allah yaitu ketika kita membantu orang-orang yang lemah. Dalam hadis lain dikatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Maka kalau kita perhatikan sejarah para nabi terdahulu, rata-rata pengikut awal para nabi ada di dalamnya orang-orang yang lemah. Makanya itulah yang menjadi penghalang para pembesar-pembesar untuk ikut bergabung dengan para nabi. Karena dia akan merasa terhina karena di dalam kumpulan orang-orang yang mengikuti nabi ada orang-orang yang lemah, yang tidak punya kedudukan. Dan pembesar-pembesarnya merasa kalau ikut di dalamnya akan turun derajat dan martabatnya. Tapi sejarah juga membuktikan bahwa meskipun para nabi itu dikelilingi oleh orang-orang yang lemah, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para nabi. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum yang terkategorikan lemah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat abasa wa tawalla. Itu adalah bentuk teguran agar tidak meninggalkan orang-orang yang lemah. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Ini penyebabnya kenapa manusia itu tidak memperhatikan orang-orang lemah, baik itu anak yatim ataupun fakir miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Engkau memakan harta warisan dengan penuh semangat. Jadi manusia memang cinta dan kecintaannya sangat berat kepada yang namanya harta warisan. Sampai tidak ada yang tersisa, akan dihabiskan harta warisan itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang
sangat besar. Ini semua adalah bentuk kebodohan yang bisa dihilangkan. Ya. Ini adalah bentuk kezaliman, bentuk kebodohan yang bisa dihilangkan. Sehingga bagi orang beriman dan dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak akan seperti ini keadaannya. Ya. Kalau kita bertanya kepada diri kita dan ternyata masih ada sebahagian dari sifat-sifat kita yang mirip dengan apa yang disebutkan di sini, maka itu adalah peringatan untuk kita lebih mempertajam semangat kita di dalam mempelajari agama ini dan menghilangkan sifat-sifat zalim yang ada di dalam diri kita. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.